datang di podcast Dispuspan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tarakan. Bersama saya Puji Nita Herawati. Saat ini di podcast Dispuspan telah hadir narasumber yang akan memberikan manfaat pengalaman berharganya kepada generasi muda dan akan membawa inspirasi bagi kita semua. Tema kita, wajah baru di Bumi Paguntaka. Bumi Paguntaka, sebuah nama yang syarat makna, melambangkan tanah yang subur, yang penuh harapan. Bertahun-tahun Tarakan menjadi kota minyak, kota yang keras dengan sejarah perjuangan yang heroik. Tapi di pagi hari ini kita punya angin segar yang bertiup. Muncul wajah-wajah baru di Bumi Paguntaka yang akan bercerita sisi lain Bumi Paguntaka. Lebih dekat, lebih hangat, dan lebih berwarna dengan generasi muda. Mereka adalah Duta Wisata Tarakan. Bukan sekedar ajang kontes kecantikan atau ketampanan, tetapi mereka terpilih menjadi juru bicara budaya, duta keramahan, dan inovator pariwisata di era digital. Baik sahabat Dispuspan, kita sapa langsung Duta Wisata Tarakan tahun 2025. Kita sapa Unting dan Majan Tarakan. Apa kabar ini? Alhamdulillah baik ya. Gimana ini perasaannya ini bisa terpilih menjadi seorang Unting Majan? Luar biasa sekali sih. Luar biasa. Menjadi sebuah kebanggaan. Jadi kebanggaan. Baik nih, terima kasih atas kehadirannya, bisa meluangkan ini Duta Wisata Tarakan menjadi kebanggaan Kota Tarakan, dan hari ini bisa singgah atau jadi tamu di podcast Dispuspan. Baik ini, boleh nggak memperkenalkan diri ke sahabat Dispuspan biar kenal nih Duta Wisata Tarakan yang mungkin nggak semua orang mengenalnya, ya kan ya? Boleh ini dikenalkan, silakan dari Unting atau Majannya dulu, silakan. Dari saya dulu tadi. Silakan. Oke, halo. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Diatma Rifki Ramadhani. Saya selaku Unting Inteligensia Duta Wisata Kota Tarakan tahun 2025. Dan rekan saya Adinda Putri Azhara selaku Manjen Persahabatan Duta Wisata Kota Tarakan tahun 2025. Oke, luar biasa ini. Jadi Untingnya ini juara 1. enggak. Juara per kategori. Oh, kategori, Iya. ya kan. Ini persahabatan. Jadi Iya. dalam kontes itu ada pemilihan itu ada kategori. kategori. Dan hari ini yang mewakili adalah Unting Inteligensia. dan Manjen persahabatan. Luar biasa ini. Iya, masih duduk di pendidikan mana ini? SMA, kuliah? Kuliah. Kalau Untingnya? saya kuliah juga. Kuliah di Universitas Borneo semester 3. Semester 3. Kalau Majannya? Kalau saya kebetulan jadi mahasiswa baru, baru menunggu panggilan PKKMB ya di Universitas Borneo Tarakan. Yang dulu namanya ospek gitu ya? Iya. Sekarang namanya berbeda ya Iya, kan ya. KKM. Luar biasa ini. Jadi kebanggaan nih, ya kan ya. Otomatis Borneo ini harus bangga nih, ya kan ya, punya mahasiswa yang terpilih menjadi ya duta wisata. Ini perlu diapresiasi, ya kan ya. Baik ini. Tadi si Utengnya namanya Adiatma. Adiatma Iya. dan Adinda. Baik Adinda, Unting gitu aja ya, susah banget ya. Unting dan Majan ya. Coba bagaimana nih momen klik yang membuat kamu tertarik menjadi duta wisata? Apakah karena kecintaan kalian pada sejarah, alam, atau keinginan kalian mempromosikan Kota Tarakan? Silakan. Mungkin dari Untingnya dulu Unting boleh. mungkin kalau dari saya tuh kemarin sudah mau daftar ajang pemilihan duta wisata yang tahun 2024 sebelum 2025.
Cuman pada saat itu tuh saya punya suatu kendala gitu Bu, sehingga saya tuh nggak bisa daftar dan harus menunggu pendaftaran berikutnya. Dan ternyata di tahun 2025 kemarin itu dibuka lagi pendaftaran. Saya kira saya sudah nggak mau kan. Nah ternyata diri saya nih masih mau mendaftar. Sedangkan saya melihat teman-teman saya tuh kemarin di tahun sebelumnya udah mendaftar. Nah jadi saya sendirian nih. Cuman karena saya masih mau, jadi saya ikut mendaftar. Nah alasan itu sih yang membuat saya mendaftar. Karena saya juga punya suatu kecintaan gitu ya terhadap sejarah. Karena kalau ngomongin sejarah tuh saya kayak punya rasa bangga tersendiri gitu. Nah ternyata kota saya ini juga punya historinya. Betul. Nah, saya ingin mengenalkan itu ke banyak orang, entah itu warga lokal, warga luar, maupun mancanegara. Wah, ternyata Tarakan ini juga punya sejarahnya yang unik. Nah, yang perlu dipromosikan, kan ya. Harus bangga dengan Tarakan ya. Karena orang nggak semua melihat ya Tarakan itu sebagai kota apa kan, pikirnya pulau ya kan. Pulau kecil, kota kecil. transit. Iya. Zaman dulu bilang orang kota Tarakan tuh apa, hutan kayak gitu ya kan, identiknya hutan, padahal di dalam hutan itu penuh Punya dengan potensinya luar biasa. Potensinya luar biasa. Ya. Kalau yang Majanya gimana? Mungkin kalau pengalaman pribadi saya ya Bu, karena waktu itu saya mendapatkan banyak sekali dorongan dan dukungan dari beberapa kerabat dan juga teman-teman dan juga keluarga, sehingga pada saat saya melihat brosur pemilihan itu tersebut, saya jadi terketuk dan tertarik untuk bisa mengikuti ajang pemilihan duta wisata. Saya ingin menjadi duta wisata selanjutnya untuk menjadi jembatan promosi untuk mempromosikan Tarakan yang begitu berpotensi, karena Tarakan kaya akan wisatanya, alam, sejarah, serta budayanya yang dapat dikenalkan ke banyak orang. Jadi dukungan orang tua, saudara, teman itu juga berpengaruh ya. Iya, sangat penting. Jadi pada saat kalian ingin mendaftar, support orang tua? Support orang tua dari teman-teman sekitar itu sangat membantu sih menurut saya. Ikut aja. Coba aja. Gak ada yang tahu kan hasilnya. Ya, ternyata hasilnya luar biasa. Iya. Berarti kalian memang benar-benar punya potensi, ya kan ya. Jadi kalau kepilih dan diakui, berarti kan benar-benar kalian memiliki potensi yang bisa mempromosikan Tarakan, ya kan ya. Dan pasti pengalamannya luar biasa ya. Luar biasa sekali. Kita bisa bertemu orang-orang baru, bertemu orang-orang yang luar biasa, orang-orang hebat, orang-orang hebat lainnya. Yang selama ini kita nggak tahu. Iya. Ternyata pas terjun ke dunia duta wisata melihat banyak orang-orang hebat, orang-orang yang berprestasi, dan ketemu banyak pengalaman yang indah. Iya. Bahkan kemarin ketemu juga Unting Majan yang tahun berikutnya, Iya, berikut tahun sebelumnya. Iya. Itu juga punya pengalaman ya, Punya pasti pengalaman. berbagi pengalaman. Iya. Ada ininya ya, di pelatihan atau gimana? Ada pelatihannya. Apa itu istilahnya itu? Kita kemarin itu kayak karantina Iya, ya. karantina. Setelah kepilih, setelah kita lolos berkasnya, jadi kita karantina kurang lebih sekitar 4 hari. 4 hari yang kita karantina. Itu digembleng dengan pembekalan? Iya, pembekalan. Dengan ilmu-ilmu? Dengan ilmu ya untuk persiapan kami di malam finalnya. Ya, karena ada tanya jawab ya. Iya, pastinya. Karena status kami masih finalis di situ. Belum terpilih sebagai Unting Manja. Iya, jadi meninggalkan sekolahan ceritanya kemarin. Iya. Tapi kan support sekolahan pasti luar Sangat biasa. dikasih support. Ya kan? Pas sekolahan bangga dan kampus bangga ini, ya kan? Oke. Sebagai duta wisata, apa tantangan terbesar dalam mengubah image Tarakan yang dulu hanya dikenal sebagai kota minyak, sekarang menjadi kota wisata? Apa tantangannya? Mungkin menurut saya tantangannya itu dari cara pandangnya ya Bu, karena banyak orang yang memandang bahwasannya Tarakan itu kayak akan minyaknya dan juga terkenal dengan masa penjajahannya dulu. Tapi sebenarnya Tarakan itu tidak bercerita soal itu saja, karena Tarakan itu kayak akan wisatanya, alam, makanan khasnya, keanekaragamannya yang bisa terkenal Bu, jadi bisa dijadikan untuk mengundang banyak wisatawan yang tertarik ke kota Tarakan. Iya, kan taunya kan minyak nih. Iya, betul. Kota Tarakan itu kota minyak, Iya. tapi di dalamnya kan mereka nggak tahu. Iya. Kan itu kan berarti tugas kalian ya. Iya. Betul Bu.
Kalau si Utingnya gimana? Kalau dari saya, menurut saya yang cukup menjadi tantangan itu bagaimana sih caranya kita mentransformasikan kota Tarakan ini tanpa menghilangkan status lamanya. Nah, kita tuh nggak perlu menghilangkan status Jati diri kota ya. minyaknya itu, tapi dari kota minyak itu kita jadikan sebuah narasi sebagaimana kita tuh bisa menjual sejarah gitu lah. Oh ternyata di Tarakan dulu begini ya, kita bisa menjadikan itu salah satu objek wisata menurut saya. Betul. Nah mungkin minyak bisa habis Bu, tapi pariwisata, kebudayaan, dan Terus kreativitas terus berkembang. Itu menjadi sumber daya alam kita yang tidak terbatas. Jadi tantangan utamanya itu bagaimana sih membuat narasi ulang untuk kota Tarakan agar kita bisa melakukan rebranding yang lebih kuat kepada orang luar. Jadi meyakinkan. Meyakinkan. Bagaimana kita meyakinkan masyarakat, Iya. wisatawan luar, wisatawan Betul. lokal, Iya. bahwa Tarakan itu bukan hanya kota Minyak. tapi kota wisata. wisata, bukan tentang sejarahnya aja. Iya, bahkan sejarahnya itu kan bisa jadi apa tadi itu kan situs sejarah ya. Iya, situs karena sejarah. di Tarakan Destinasi. banyak ya Iya. destinasi, ya kan. Itu sudah pernah kalian kunjungi semua? Sudah pernah. Jadi Kebetulan sudah pas pas Pembekalan. pembekalan. Ada berapa situs sejarah di Tarakan? Kemarin yang Kemarin yang kami mungkin yang kunjungin kita itu kunjungin itu museum, ada museum. terus peningkilan Peningkilan. dan juga balai adat Tidung, dan masih banyak lainnya Bu yang di Tarakan. Karena di sini kan banyak yang peninggalan sejarah Iya, ya, banyak Banker, Banker, ya iya. kan? Itu kan banyak ya tersebar. Kalau di Peningki kan juga ada meriam, Iya. ya kan ya. Itu kalian juga bisa nih mempromosikan atau menceritakan meriam itu, Banker itu bisa menceritakannya. Iya. Ya meriam di situ tuh peninggalan dari peninggalan dari Belanda. Belanda, Iya, jajahan Belanda. Jadi di situ adanya tempat persembunyian untuk memantau penjajah yang akan datang, karena tepatnya kan di dekat laut ya Bu. Pelabuhan. Iya, Ya. pelabuhan. Dulu itu kayak pusatnya pelabuhan kan di situ ya. Iya. Oke, jadi tantangannya luar biasa juga ya, karena kan tidak hanya memperkenalkan budaya pariwisatanya, tapi sejarahnya. Memang harus menggali. Ya, menggali semuanya. Jadi Iya. banyak nih yang dipelajari selama karantina itu kan Iya. banyak ya kan Banyak. ya. Kalian menunjukkan apa namanya ke kompetensi kalian nggak? Misalkan kalian punya skill apa? Biasanya kan di karantina kan ada tuh unjuk. Oh, ada. Unjuk itu diri. mungkin Nah, pas waktu seleksi wawancara ya? kali seleksi Bu. Oh, Jadi gitu. kita kita ada tes Ah, bakat bakat minat, ya. bakat dan minatnya. Kalau boleh tahu apa Majan bakat minatnya Oh, waktu diwawancara Iya, itu? pas seleksi kemarin saya menampilkan guiding karena kebetulan saya juga lulusan pariwisata di SMK Negeri 1. Jadi saya punya basic untuk guiding. Jadi di situ saya menampilkan tentang guiding. Pakai bahasa Inggris? Iya. Oke. Itu ikut tes. Kalau untuknya apa? Kalau saya kemarin waktu tes bakat itu saya nampilin nari. Nari. Wah, Nari. kita nari nih ya. Alhamdulillah. Ya. Gak pintar. Apa nari tari tradisional? Tari kreasi sih. Kebetulan Kreasi. saya juga ikut sanggar tari kan sebelumnya. Oh gitu. Iya. Ya kan. Jadi tari apa yang dibawakan Itu kemarin? tari kreasi namanya kalau nggak salah Lautku deh. Itu menceritakan Lautku. tentang para nelayan yang mendapatkan hasil buminya dari melaut, terus hasilnya itu mereka manfaatkan. Tapi selain itu, apakah skill dalam bahasa Inggris diutamakan atau gimana? Sebenarnya nggak diutamain, tapi basicnya sebenarnya harus tahu ya. Iya. Karena pas wawancara juga ada tes bahasa Inggris. Jadi semua bisa nih bahasa Inggris nih? Saya pasti. kurang Bisa. Pasif. Pasif. Iya. Kalau ibu minta kalian memperkenalkan diri kalian dalam bahasa Inggris, kira-kira bisa? Bisa. Hanya memperkenalkan. Iya. Biar sahabat disusun mengenal lebih dekat nih wajah baru di bumi Pakutan. Ayo coba Majan dulu. Okay. Hello everyone. My name is Adinda Putri Azahra. You can call me Dinda. I am 18 years old and I live in Yosudarso Street. Oke, luar biasa. Ayo sekarang utingnya. Hello everyone, let me introduce myself. My name is Adiat Marika Ramadhani. You can all guys call me ID. I was born in Tarakan City on September 2006. I live in Subekot Tiram and my hobbies is reading books. Oke, luar biasa ini ya. Iya. Jadi memang sebenarnya syarat dasarnya itu juga harus pintar bahasa Inggris
Iya. Kan wisatawan tuh bukan cuma Indonesia dari aja, Indonesia. pasti dari mancanegara. Nah, kan banyak nih sekarang yang mancanegara yang datang ke Tarakan. Iya. Jadi kan juga harus dipersiapkan itu, kayak Hmm. gitu ya kan. Yang minimal dasarnya lah ya. Iya. Masa nanti ada terus datang ditanya what your name, kita nggak tahu kan aneh juga kayak gitu ya. Minimal kan harus bisa memperkenalkan walaupun sedikit-sedikit, biasanya kan seperti itu. Iya. Jadi luar biasa ini. Ya kan apresiasi sekali dengan duta wisata ini. Oke, lanjut. Bagaimana nih cara kalian menjelaskan hutan mangrove? Mhm. Tahu hutan mangrove? Tahu. Kemarin dikunjungi juga, Iya. dikunjungi, ya Iya. kan? Bagaimana cara menjelaskan hutan mangrove dan rumah bekantan kepada orang yang belum pernah mengunjungi Tarakan? Hmm. Karena kita tahu hutan mangrove itu sangat Nggak semua daerah manfaatnya luar biasa. Iya. Iya. Ya kan, dia bisa mengatasi abrasi Iya, dan betul. tsunami Iya. dan rumah bagi Bekantan. bekantan. Bagaimana kalian menjelaskan? Mungkin dari saya dulu, saya ingin memberitahu bahwasannya hutan mangrove itu adalah paru-paru bagi pesisiran hidup, dan tentunya di Kota Tarakan terkhusus itu hutan mangrove-nya sangat unik, terletak di tengah Kota Tarakan ya Bu. Betul. Jadi di dalamnya itu banyak sekali flora dan faunanya, dan salah satunya itu ada satwa ikoniknya yaitu bekantan atau monyet Belanda. Itu sangat unik dan jarang kita temui di berbagai tempat lainnya. Oke, Seperti itu. yang ada di Tarakan ya. Iya. Karena monyet sama bekantan itu beda ya. Beda, Bu. Bedanya di mana? Bedanya di hidungnya mungkin, Iya. karena dari namanya juga monyet bekantan ya, jadi hidungnya lebih panjang. Iya, kalau monyet biasa kan. Monyet Belanda. Heeh. Bahkan kalau monyet biasa agak ganas ya. Kalau bekantan kan nggak Iya. ganas. Kalau ada manusia tambah didekatin. Iya. Tapi kalau monyet biasa katanya menyerang Agresif. gitu. Iya, agresif. Kalau penting gimana? Kalau saya cara menjelaskan tentang hutan mangrove ya, saya nggak jelasin sih, tapi ngasih saran mending lihat secara langsung. Betul. Ya. Berarti harus berkunjung ke sini ya. Harus langsung Ya. berkunjung. Apalagi letaknya yang strategis di Tarakan Iya, kan. betul. Karena kalau misalnya kita masuk tuh rasanya tenang gitu. Adem, Adem. dingin kayak gitu. Iya. Ya Dengan kan? pepohonan. Iya. Banyak pepohonannya, bisa sambil dengar suara pohon bakau yang ketiup angin, bisa ngeliat bekantan pindah satu pohon ke pohon lain. Bekantannya ada di situ banyak. Ada. Banyak gitu. Tahu jumlahnya berapa? Kalau jumlahnya kurang tahu sih. Tapi banyak ya di Iya. sini ya. Salah satunya ada yang namanya John. Itu John tuh Bekantannya dia udah gede. oh, Jadi buat kalian yang penasaran bisa berkunjung ke oh, iya, biar lihat John ya kan. Iya, Iya, bagusnya betul. memang harus langsung Iya, berkunjung sih. jadi biar menambah devisa daerah ini, ya kan ya. Pendapatan daerah kan kalau ada wisatawan luar datang kan, ya. Jadi cara-caranya berbeda ya. Jadi Iya. bagaimana kita mempromosikan mangrove, ya kan ya. Karena tadi katanya si Mancen tadi mangrove ada di tengah-tengah Tengah-tengah kota. kota. Jadi untuk menuju ke sana juga strategi strategi mudah jangkauan dijangkau. transportasinya Iya. mudah, ya Iya. kan? Oke. Terus wisata itu nggak lengkap kalau nggak ada kuliner. Nah, ya kan, kira-kira makanan apa aja ini yang ada di Tarakan yang perlu diperkenalkan ke wisatawan luar? Mungkin dari saya dulu. Ah. Karena Tarakan ini kan dikenalnya juga kota transit ya. Benar. Jadi setiap daerah tuh ada di sini. Ada dari Bugis, Jawa, Kidung, Banjar, Madura dan lain sebagainya. Nah, makanan-makanan mereka itu tersatu di dalam kota kita. Namun endemiknya yang di kota Tarakan ini harus banget nyobain seafoodnya Tarakan. Iya. Berbagai olahannya ada. Oh, Digoreng, dibakar, ditumis, Apa itu direbus. contohnya? Contohnya ya kayak kepiting soka, dimasak asam manis, enak banget Bu. Pagi-pagi ngomongin makanan ya kan? Jadi lapar. Jadi lapar ya. Iya, apalagi makannya sambil ngeliatin pemandangan alamnya Gitu. juga, sambil ngeliatin sunset di Tarakan. Iya, itu sunsetnya yang luar biasa tuh Iya, ya. itu Iya. bisa disantap di Pantai Amal. Oh gitu. Iya. Jadi Pantai Amal tuh pantai salah satu destinasi di kota Destinasi. Tarakan. Iya, di Kota Kota Tarakan. Tarakan yang menyediakan banyak makanan seafood di Kota Oh gitu. Tarakan. Jadi itu wajib ya. Wajib. Iya, wajib. Wajib Sah kalau ke Tarakan makan itu. Setuju nggak ada bahasa begini? Akan datang kembali setelah minum air Tarakan. Setuju. Setuju. Karena ngalamin. Katanya mitos, tapi memang benar ya. Banyak Benar. yang datang lagi Banyak yang datang setelah lagi. berkunjung ke Tarakan. Nanti Tarakan mempunyai daya tarik yang luar biasa. Iya, Selain sangat sukunya, berpotensi. nah, suku, budaya dan apa tadi itu kuliner. Kulinernya. Oke. Bagaimana nih peran duta wisata dalam melestarikan budaya adat Tidung?
Nah, tahu ada Tidung itu adalah suku yang apa? Mayoritas di Tarakan. Bagaimana nih untuk melestarikan itu? Apalagi ini di tengah gempuran modernisasi. Ya mungkin menurut saya kita bisa memanfaatkan media digital Bu dan menggerakkan anak-anak muda, dan salah satu yang biasa dilakukan oleh Kota Tarakan yang untuk melestarikan budaya tersebut adalah mengadakan festival Irau Tekayu yang dimana di Kota Tarakan itu diadakan di setiap tahunnya. Jadi sehingga Kota Tarakan mendapatkan peringkat ke 110 kan, yaitu karya event Nusantara, dan itu tentunya menjadi sebuah kebanggaan buat kita warga Kota Tarakan. Dan dari event tersebut juga bisa kita ajak banyak kerabat, teman, keluarga untuk dapat melihat bagaimana cara kita melestarikan budaya tersebut, karena budaya Tidung akan terus maju tanpa kehilangan jati dirinya di era yang jadi menerima perubahan ya. Walaupun gempuran digital, modern. Kita sebagai generasi muda tuh bukan harus berhenti karena modernisasi, tapi kita harus memanfaatkan sebagaimana teknologi kita tuh harus maju dengan keadaan teknologi yang lebih canggih untuk sekarang. Karena dari teknologi lah kita bisa memperkenalkan budaya kita keluar. Yang orangnya tadinya nggak tahu jadi tahu karena ada media sosial. Jadi alat promosi. Promosi yang sangat efektif untuk mengenalkan ke wisatawan, ya kan? Karena dengan cara itu kan semua bisa mengakses lewat TikTok, terus Instagram, YouTube juga biasa. Orang yang taunya Tarakan, cuman hutan, tapi setelah sekarang ada media sosial, jadi orang bisa lihat, Tarakan ternyata unik ya, sangat-sangat beragam ya di dalam. Soalnya dulu ada bahasa kan, Tarakan itu hutan, makan orang, ya kan? Apalagi hutannya kan kecil kan? Ternyata di dalamnya walaupun kecil tapi padat dan kaya dengan budaya. Nah, itu yang perlu tetap kita lestarikan, ya kan? Apa pengalaman unik atau pengalaman yang menyebalkan unik kan, menyebalkan ngikutin pemilihan duta wisata. Kalau menyebalkan nggak ada sih ya. Nggak ada ya. Semuanya seru, happy. Ketemu banyak teman-teman, apalagi kita kan berhari-hari ya sama-sama teman itu, jadi suka dukanya semua dilalui bersama. Kalau yang unik ada nggak? Kalau yang unik tuh paling ya kami tuh kemarin, karena ini merupakan hal baru ya. Ini merupakan hal baru, kami tuh belajar ya, ada beberapa hal yang kami pelajarin bareng-bareng, hal yang baru ya. Misalnya orang yang nggak biasa konten, jadi terbiasa dengan kamera, nggak di depan kamera, sekarang harus di depan kamera, tapi orang banyak, ya kan ya. Tentunya bagi diri saya sendiri juga kayak jadi yang dulunya nervous kalau di depan banyak orang itu takut dan nggak berani, tapi setelah ikut duta wisata itu semua mentalnya jadi terlatih. Jadi mentalnya mental baja nih ya. Ya lebih pede lah. Itu harus itu, ya kan, bagaimana malu mempromosikan Tarakan, ya kan ya. Kita juga kan sebagian dari ikon Kota Tarakan di duta wisata. Karena kan harus energi yang mudah, inspiratif, ya kan ya. Karena kan jembatan ya, jembatan antara pemerintah kota dengan wisatawan, ya kan. Bagaimana memperkenalkan, ya kan. Makanya adanya duta wisata ini untuk menjembataninya. Kalau kita bicara masalah duta wisata itu nggak ada habisnya, karena pengalamannya banyak nih yang kita ambil, ya kan. Coba kasih satu pesan nih kepada sahabat Dispuspan, sahabat di kampus, ya kan ya, atau masyarakat untuk berperan aktif menjadikan Tarakan menjadi Tarakan yang hebat seperti Hibot, ya kan, dan menjadikan diri kita tuan rumah yang ramah bagi wisatawan luar. Silakan. Mungkin untuk para masyarakat Kota Tarakan, wisatawan yang datang ke Kota Tarakan ini bukan cuma semata-mata karena bangunannya yang megah, tapi bagaimana sih experience mereka yang mereka dapatkan dari masyarakat sekitar. Jadi nggak cuma sekedar melihat suatu bangunan yang bagus gitu, Bu. Orang-orang bisa datang kembali ke sini itu menurut saya memang karena masyarakatnya yang terkenal ramah. Karena itu karena itu wisatawan juga terus datang ke sini berkali-kali. Kerasa nyaman, kerasa hangatnya. Iya, sama itu saya juga mau bilang, mari kita bangun Bumi Paguntaka kita yang hangat bagi para wisatawan dari berbagai daerah.
Oke, luar biasa. Iya, lanjut. Kalau menurut saya itu Bu, kalau ngebahas soal pariwisata ya, itu bukan tentang tanggung jawab pemerintah ataupun duta wisata, tetapi juga tanggung jawab bagi seluruh warga Kota Tarakan, karena yang dimana senyum itu penting, ramah, dan juga cara kita menjaga kebersihan Kota Tarakan itu sangat penting, sehingga selalu diingat oleh wisatawan yang datang ke Tarakan. Jadi mereka selalu disambut dengan ramah, hangat, sehingga mereka akan terus mengingat itu. Jadi bukan hanya pemerintah dan juga duta wisata, tetapi seluruh warga Kota Tarakan juga itu menjadi tanggung jawabnya untuk menyambut banyaknya wisatawan yang datang ke Kota Tarakan. Karena kalau bukan kita siapa lagi, dan kalau bukan sekarang kapan lagi? Kapan lagi? Luar biasa, keren banget nih ya statementnya. Jadi tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah kota sama duta wisata, tetapi seluruh masyarakat berperan aktif menjadi tuan rumah yang tadi banyak senyum, ramah. Oke, luar biasa. Baik, terima kasih banyak nih atas berbagi pengalamannya. Semoga apa yang disampaikan benar-benar membawa perubahan bagi Kota Tarakan. Amin. Ya kan? Sukses terus buat sekalian. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Ya kan, nanti kita bisa ketemu lagi di tema-tema yang lain, mungkin di lain waktu. Oke. Baik sahabat Dispuspan, kehadiran duta wisata di Tarakan bukti bahwa Tarakan terus bergerak maju. Mereka adalah ikon dalam kota yang membawa perubahan tanpa meninggalkan jati dirinya. Dengan energi muda yang penuh wawasan, mereka yakin membawa Bumi Pagutaka ke peta pariwisata tingkat nasional bahkan internasional. Setuju? Setuju. Oke. Tetap semangat menjadi duta wisatawan yang keren dan luar biasa yang membawa perubahan ke Kota Tarakan tanpa meninggalkan jati diri. Ya kan? Senyum, ramah, dan terus menebar kebahagiaan, kebaikan bagi semua yang datang. Karena wisatawan asing itu adalah aset daerah. Oke. Terima kasih sahabat Dispuspan. Semoga kita ketemu lagi di channel-channel berikutnya. Jangan lupa ikuti terus channel podcast Dispuspan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Main hati. Manajemen Intimum Sahabat Literasi dan Gosip, ngobrol seputar asik.